Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Hidayat dengan NIM 61012329194, kelas RA3 MSD. Dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapyudin SEMM. Nah, yang dimana saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ulangan akhir semester. Nah, yang akan saya bahas terkait materi saya terkait peran HRD dalam career planning. Nah, baik. Nah, di sini ada yang namanya apa itu HRD. Nah, yang dimana HRD adalah singkatan dari Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi kita bisa lihat HRD itu merupakan bagian dalam perusahaan atau organisasi yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas karyawan agar mampu bekerja secara efektif dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya HRD memiliki tanggung jawab dalam berbagai kegiatan seperti rekrutmen karyawan, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, hingga menjaga hubungan kerja yang baik antar perusahaan dan karyawan. Nah, jadi ini kita lihat yang dimana tujuan-tujuan HRD itu mencakup yang dimana adanya meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Nah, dan kedua itu meningkatnya produktivitas kerja kepada karyawan, rekrutmen dan seleksi karyawan, membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan. Tadi kita menjelaskan mengenai peran-peran HRD. Nah, di sini juga ada yang namanya juga peran HRD. Nah, yang pertama itu peran HRD. Nah, jadi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. HRD itu bertanggung jawab merancang strategi dan memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini tuh mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, produksi, rekrutmen, dan serta pengembangan struktur organisasi yang efektif. Nah, jadi perencanaan SDM itu matang akan berpengaruh terhadap proses rekrutmen, seleksi, pengelolaan kinerja, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, yang kedua terkait rekrutmen dan seleksi karyawan. Tentunya HRD itu menjalankan proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan kandidat terbaik dan yang sesuai dengan visi misi serta budaya perusahaan. Nah, jadi ada juga yang namanya proses, yang dimana proses rekrutmen itu dan seleksi karyawan meliputi yang pertama mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas, dan mencari kandidat melalui berbagai sumber daya seperti job portal, media sosial, dan rekrutasi karyawan. Dan yang keempat, melakukan wawancara dan seleksi. Yang kelima, menilai kecocokan kandidat berdasar keterampilan teknis dan soft skill. Dan yang keenam, memberikan pengalaman rekrutmen yang positif bagi kandidat, strategi rekrutmen yang baik tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya dan kesesuaian dengan lingkungan kerja karyawan atau perusahaan. Kita lanjut kepada materi mengenai manajemen kinerja atau performance management dan evaluasi. Yang dimana manajemen kinerja, performance management dan evaluasi. Yang kita tahu bahwasanya HRD itu berfokus atau memastikan karyawan bekerja secara produktif dan memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pekerjaannya, dan manajemen kinerja atau performance management melibatkan penyusunan sistem evaluasi kinerja objektif, penetapan target kerja yang jelas atau realistis, dan memberikan umpan balik secara berkala untuk perbaikan kerja, menerapkan sistem penilaian seperti performance, appraisal, dan decreed atau yang bisa kita sebut feedback balik dalam perusahaan.
Nah, jadi evaluasi kinerja dan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan serta promosi karyawan guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja karyawan. Nah, baik, yang dimana perusahaan akan memberikan peran terbaik untuk karyawan. Nah, yang pertama kita lihat pengembangan karyawan. Nah, jadi pengembangan karyawan itu bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi kebutuhan dalam pekerjaannya saat ini maupun masa depan. Nah, jadi HRD itu sebagai HRD pasti menyusun program pelatihan seperti berbasis kebutuhan baik dalam bentuk pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan maupun keterampilan interpersonal. Dengan adanya program ini, perusahaan dapat menjalani kesenjangan antar keterampilan tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan masa depan. Nah, yang kedua mengenai perencanaan karir dan retensi karyawan. Yang kita tahu HRD juga berperan membantu karyawan merancang jalur karir mereka agar tetap bermotivasi dan berkembang. Nah, ada beberapa juga yang namanya langkah-langkah untuk pengembangan karir atau meliputi karir karyawan. Yang dimana penyusunan program karir penting yang selaras dengan kebutuhan perusahaan dan meningkatkan komplain manajemen agar karyawan tetap loyal terhadap perusahaan. Nah, dengan adanya perencanaan karir baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja serta mempertahankan talenta terbaik dalam jangka panjang untuk karyawan atau perusahaan tersebut. Yang terakhir ini ada yang namanya manfaat HRD dalam perusahaan. Ini masih sama dengan yang namanya peran HRD. Nah, jadi yang dimana divisi HRD berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, probabilitas, serta membangun hubungan harmonis antar perusahaan dan karyawan. Nah, selain itu, HRD juga memberikan berbagai manfaat strategi seperti pengembangan modal manusia atau human capital, yang dimana melalui peningkatan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya mendorong kepercayaan diri dan rasa saling menghormati di lingkungan kerja. Memperkuat komitmen dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, membantu karyawan berpartisipasi itu dengan perusahaan dunia kerja lewat kemampuan problem solving. Yang kita sebut meningkatnya semangat tim dan peluang pertumbuhan karir, mewujudkan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien, mendorong partisipasi aktif karyawan dalam berbagai program, membuat pengambilan keputusan terkait SDM lebih cepat dan tepat sasaran. Mungkin kita bisa simpulkan HRD memiliki peran yang sangat penting bagi individu maupun bagi perusahaan. Nah, bagi individu, HRD berperan dalam membantu pengembangan kemampuan, meningkatkan keterampilan, memberikan pelatihan, serta mendorong jenjang karir dan kesejahteraan karyawan. Nah, yang dimana juga adanya HRD, karyawan dapat bekerja lebih baik, lebih termotivasi, dan memiliki kesempatan berkembang. Nah, sedangkan bagi perusahaan, HRD berperan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas kerja, menjaga hubungan kerja yang harmonis, serta membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi. Melalui pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, dengan memilikinya HRD menjadi bagian penting dalam perusahaan karena berfokus sebagai penghubung antara kepentingan karyawan dan tujuan organisasi agar keduanya dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya
paparkan terkait peran HRD dalam career planning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.